Nah, untuk aturan bebas motor di Jalan Protokol Jakarta demi mengurangi kemacetan, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju atau Anda tidak setuju? Dan apa kira-kira alasan Anda? Anda bisa langsung sampaikan pendapat Anda ke akun Twitter kami di @yms_net dengan hashtag motor dilarang. Hashtagnya sekali lagi, motor dilarang. Karena kami akan membahasnya langsung bersama dengan Pak Benjamin Bukit, yaitu Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar nih, Pak? Nah, tuh Pak, saya sudah bilang tadi Pak, ini pengen tahu nih kebijakan ini dibuat kan sudah tahu latar belakangnya. Iya, Tapi implementasinya itu bentuknya akan seperti apa nih di awal Desember ya katanya Pak? Minggu kedua Minggu kedua Desember. Coba teknisnya bisa dijelasin kepada kita dan juga seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di ibu kota Jakarta nih Pak. Ya, jadi memang ini berawal dari presentasi di depan Pak PLT Gubernur antara Dirlantas dan Pak Kadishub. Nah, setelah dipaparkan, langsung ini pimpinan kita, Pak PLT Gubernur, memerintahkan supaya segera dipersiapkan. Artinya sebelum kita sosialisasi, kita menyiapkan dulu payung hukumnya. Sekarang sudah kita draft payung hukumnya dan sudah kita naikkan ke pimpinan. Nah, sembari kita membuat materi sosialisasinya tentunya. Nah, itu yang bisa kita persiapkan sebelum kita nanti berlakukan sosialisasinya minggu kedua. Tapi kira-kira seperti apa Pak? Maksudnya dari yang sudah digodok begitu, nanti sepanjang apa, dari mana sampai mana, dan jam-jamnya? Ya, jadi kalau masalah jam ini 24 jam. Nah, jadi yang kita pembatasan sepeda motor ini berlaku dari Jalan Tamrin sampai Medan Merdeka Barat. Oh, Sudirman enggak ya Pak? Sudirman tidak. Oke. Jadi nanti titiknya itu Bundaran HI lah, sampai Harmoni Duta Merlin itu. Nah, itu yang nanti kita berlakukan sementara ini. Itu untuk, jadi di sini Pemprov DKI bersama dengan Dinas Perhubungan akan menyediakan ya Pak ya, itu ada sarana bus transportasi yang bisa digunakan sebagai pengganti tidak bolehnya masuk kendaraan roda 2 di wilayah tersebut selama 7 hari dan 24 jam itu. Betul, jadi kita akomodir lah. Jadi kalau pengguna jasa sepeda motor yang melintas selama ini tidak kita perbolehkan, tapi kita substitusi mereka itu memarkirkanlah kendaraannya pada kantong-kantong yang sudah kita sediakan, kemudian beralih kepada angkutan bis tingkat secara gratis yang sudah disediakan Pemprov. Oh, gratis? Gratis. Jadi bus ini ada kapasitasnya 60 seat, nanti secara shuttle dia melingkar terus ya Bundaran HI, Duta Merlin. Ada berapa nih busnya? Tapi kan mengingat yang pada motor ini banyak sekali Pak. Iya, memang targetnya 100 ya, tapi secara bertahap lah kita penuhi. Barangkali sampai akhir tahun baru ada 10. Baru 10? Baru 10. Berarti kalau berjalan semuanya dalam keadaan layak, baru 600 saja yang bisa tertampung Pak ya? Ya, Sedikit makanya sekali coba kita evaluasi nanti seperti apa. Ini akan uji cobanya itu 1 bulan, berarti dari minggu kedua Desember sampai dengan? Sampai akhir Januari. Akhir Januari. Jadi ya sebulan setengah lebih lah. Oke, sebulan setengah lebih, berarti yang tadi di kantong-kantong parkir yang memang kita bisa memakai gitu di sepeda motor itu di batasan mana-mana saja tuh Pak? Ya, kalau di ujung Harmoni itu kita harapkan kantong parkir Carrefour Duta Merlin. Ya. Kemudian kalau yang di sisi timur itu Irti Monas. Kemudian kalau yang nanti perlintasannya dari Bundaran HI, coba memanfaatkan kantong parkir Sarinah. Tapi artinya sudah berkoordinasi dengan pengelola gedung setempat, karena ada yang swasta juga ya kan Pak? Bahkan lebih dari 3 kantong itu sedang kita pendekatan lah kepada kantong-kantong parkir off street gedung-gedung lain. Ya, hanya memang masih berbayar mereka ini. Ini yang pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, bagaimana semangatnya Pak? Ini kan sepertinya positif ya Pak ya, untuk mengurai kemacetan yang memang sudah sangat boleh katakan akut lah yang ada di kota Jakarta. Betul. Tapi sudah dipikirkan juga belum Pak nih Pak, dampaknya bagi masyarakat banyak, terutama nih para pengusaha misalnya pebisnis kuliner yang punya tuh ada delivery service-nya. Akhirnya mereka nggak bisa ngantar-ngantar makanan lagi ke perkantoran-perkantoran yang ada di sepanjang jalur itu. Terus kemudian ojekers gitu kan, para tukang ojek, ya kan, pengusaha-pengusaha seperti pengantaran paket, kurir dan lain sebagainya. Itu dampak-dampak sosialnya sudah dipertimbangkan seperti apa tuh Pak? Ya, sebetulnya kita sudah mapping, artinya kita berlakukan ini tentunya ada alasan-alasan yang bisa diterima lah ya. Pertama, perlintasan bus
itu kalau Tamrin Medan Merdeka Barat ini dilalui oleh koridor 1 busway. Yang artinya ini koridor ini relatif steril ya. Jadi kita bisa prediksi waktunya itu, headway-nya itu tepat. Nah, kemudian ditambah lagi dengan angkutan bis tingkat tadi. Jadi sebetulnya masyarakat bisa menggunakan opsi-opsi itu. Di samping memang ya ada akses yang paralel dengan Jalan Medan Merdeka. Dari Tanah Abang tuh Haji Fahrudin, Abdul Muiz itu bisa akses langsung ke Duta Merlin. Ya. Kalau kita lihat gedung-gedung di Medan Merdeka Barat ini kan dia selalu dua sisi. Ada pintu belakang maksudnya, Pak. Jadi di depan Medan Merdeka Barat, di belakang Abdul Muiz. Dia bisa juga pakai akses dari belakang, gitu kayak yang seperti kuliner atau yang ya sifatnya barangkali ada antaran-antaran yang sifatnya rutin gitu. Baik. Dan memang dari wacana ini kan juga banyak sekali gitu Pak yang sudah menyuarakan, apalagi masyarakat gitu yang memang terkena dampaknya langsung, apalagi masyarakat yang menggunakan sepeda motor. Dan dari kita sudah mengundang beberapa komen dari Twitter, kita akan lihat kira-kira beberapa komennya seperti apa. Ini dari Sahala Situmorang. Sangat setuju agar perlahan masyarakat beralih ke transportasi umum dan pusat kota semakin rapi dan cakep. Bener lagi juga nggak sih. nih? Betul, selain salah Situmorang dari RB Belanja Hemat. Setuju, yang penting sarana parkir dan transport massal yang nyaman, ready gitu. Nah ini yang sedang dipersiapkan tentunya ya Pak ya. Iya, Berikutnya. Berikutnya, Tidak setuju. ya Mesnet tidak setuju, justru itu semakin menumpuk kemacetan di jalan alternatif. Bisa jadi, mungkin ini bisa menjadi wacana juga jalan alternatifnya nanti akan diapakan nih Pak. Ataupun juga banyaknya nanti bertumbuhnya parkir-parkir liar tuh parkir Pak. liar. Ya kan di belakang-belakang itu seperti itu. Nanti akhirnya pemukiman-pemukiman yang penduduk juga jadi kena imbas tuh. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi memang dampaknya bisa demikian juga. Tapi kita dengan Polda sudah sepakatlah. Artinya kita akan melakukan sebaran-sebaran anggota, di mana nanti terjadi kebangkitan kepadatan lalu lintas. Kita eksis di situ untuk mengurainya. Nah, memang kalau kita lihat ya, apa yang dikomentar ini ada setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju ini tentunya kita komentarin. Ini yang harus kita sosialisasi, kasih pemahaman. Bahwa di jalan Tamrin dan Medan Merdeka Barat ini, ke depan di situ juga akan diberlakukan IRP kan. Ya. Jadi IRP itu nanti sepeda motor juga tidak bisa melintas. Jadi momen ini sebetulnya sebagai pembelajaran juga, artinya sebagai trial lah Proses buat ya, Pak. mereka nanti, sehingga mereka bisa memikirkan pindah moda gitu. Baik. Artinya cobalah belajar dengan moda angkutan umum. Memang angkutan umum kita ini belum seperti yang kita harapkan Iya. ya. Baik, Tapi ini akan kita benahin terus, Pak. Dan menurut data yang kami juga berhasil kumpulkan, katanya memang jumlah sepeda motor ini katanya bisa dikatakan luar biasa. Sampai 11 juta ya, benar ya Pak? Oh iya. Pertumbuhannya seperti apa sih Pak? Kalau dari sisi Jadetabek ya, di luar Bogor, itu jumlah kendaraan di daerah Jadetabek ini hampir 16 jutaan lebih. Jadi itu dari 16 juta itu hampir 12 juta sepeda motor. Ini seperti yang ada ya bisa Pak. kita lihat di sini. Pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa memang. Hampir 200% begitu ya katanya dalam 5 tahun terakhir. Jadi Jakarta sendiri itu setiap hari hampir 1.250 unit sepeda motor. Apa bertambahnya Pak? Bertambahnya. Itu on the road langsung itu. Iya, itu nggak kebayang kita kan. Kalau itu tidak kita lakukan langkah-langkah prevent atau preventifnya, wah ini bisa berapi sebetulnya. Iya, iya. Nah kalau seperti Guangzhou, Shanghai, dia berani pembatasan kendaraan bermotor. Nah kita kan belum berani. Artinya kebijakan itu belum, ya kita menunggu kebijakan dari pusat tentunya. Nah, selama ini belum kita bisa pembatasan kendaraan bermotor, Iya. nah, apa yang kita lakukan? Ya parsial-parsial seperti ini dulu lah. Artinya bagaimana mentreatment orang itu dikasih pemahaman, berani pindah moda gitu. Iya, ke transportasi. Iya. Cuma masalahnya kan memang kita harus akui Pak, mungkin dari 100%, 90% saya berani katakan itu boleh katakan Masih kurang aman, kurang iya, nyaman kurang gitu, layak Pak. lah gitu. Iya. Jadi kira-kira apa Dari nih sisi- langkah cepatnya nih yang bisa dilakukan nih oleh Disub dan juga Pemprov nih Pak, Ya supaya kita makanya benar-benar segera beralih. sekarang kita coba, kita di sub ini sebagai regulator aja, tidak operator nanti. Makanya per 1 Januari itu semua di take over sama BUMD PT Transjakarta kan. Nanti dia lebih fleksibel lah. Artinya dia akan segera mengadakan armada bis, kemudian pembenahan halte, JPU, dan kita serahkan semua ke kita hanya regulasi saja. Gitu.
Baik. Baiklah, semoga memang ini bisa menjadi tahap awal begitu ya untuk Iya. mengurai kemacetan Jakarta yang jujur saya juga tadi malam stuck di kemacetan dan sudah capek gitu loh Pak, karena kan memang semua orang ya sekarang setiap Iya. malam loh Pak. Bener-bener, dan udah Luar nggak bisa biasa. diprediksi dulu kemana-mana. Kalau di Jakarta 1 jam tuh sepertinya wajar ya. Iya. Sekarang kayaknya udah bisa 2 jam Pak kemana-mana. Apalagi pembangunan MRT ya. Iya, betul Ya sekali. konsekuensinya itu memang. Tapi apapun itu kita apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga Dishub di sini Ya, yang ya. berupaya untuk terus berusaha mencari terobosan-terobosan untuk bisa mengurai kemacetan. Tentunya kan adalah untuk kebaikan kita. Betul, Terima dan kasih. masyarakat juga memang harus ini loh, lebih aware dengan apa yang dilakukan pemerintah dan juga lebih aware dengan aturan-aturan biasanya kan di Iya. jalanan kan kita suka lupa diri gitu, tapi kembali lagi masyarakat harus tertib. Iya, dan kita berikan kesempatan sekali lagi lah tentunya juga lah untuk Iya, Pemprov iya. dan juga Dishub untuk bisa apa ya, mencoba mencari solusi. Kalau nggak dicoba memang kita nggak tahu nanti Iya. akan mentoknya di mana ya Pak ya. Betul. Indeed. Makanya kita Terima kasih evaluasi. banyak loh, Pak Budi. Baik, baik, Iya. baik.